seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agustriono, dan Agustriono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agustriono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi, alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agustriono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agustriono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agustriono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitaslah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah, hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu dalam 2 minggu itu adalah Mirna sebelum peristiwa itu bersama kembarannya. Kemudian kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya ini. Nah ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah sekarang kita lihat suratnya, Visum et Repertum. Visum et Repertum nomor 077/2016, Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari Visum et Repertum. Artinya antara kopi sianida dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, 2 saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 2 keterangan saksi, saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh 2 hal.
Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa, yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya, dan keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih.